Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa lagi di podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Kali ini kita punya tamu. Kita akan berbincang-bincang dengan tamu yang luar biasa ini ya. Kali ini kita punya murid-murid yang luar biasa, punya prestasi yang mungkin bisa dibilang mereka nggak kepikiran bisa nyampe sejauh itu gitu ya. Nah, tamu kita ini adalah murid SMA Islam Al-Azhar 3. Yang satu berprestasi di sisi akademik, yang satunya lagi dari sisi talenta, dari non-akademik. Nah, tamu kita ada Fai Ilana Negoro dan Lakwinia Salma Aimi Putri Aji. Tidak hanya menang di urusan kompetisi ini ya, tapi kisah mereka insya Allah bisa menginspirasi. Nah, yuk sekarang kita dengarkan kisah mereka ya, kita ngobrol-ngobrol dengan mereka. Assalamualaikum Fai, Lakwin. Sehat ya? Sehat. Nah, selamat datang di podcast Al-Azhar yang mengedukasi dan menginspirasi. Insya Allah yang nanti kita obrolkan itu bisa menginspirasi adik-adik kelasmu atau bahkan mungkin siapa saja ya. Nah, pertanyaan pertama, serius amat sih ini, kepikiran gak sih awal waktu SMP, lulus SMP mau sekolah di SMA Islam Al-Azhar 3, kalau kita sebutnya Alpus 3 itu ya, kepikiran gak sih bisa sampai punya prestasi seperti ini? Coba Fai dulu deh. Kalau aku jelas nggak kepikiran jauh sih, karena waktu itu juga dulu aku SD sama SMP juga udah ikut Olimpiade Matematika, tapi itu nggak pernah sampai nasional, apalagi internasional kan. Dan ya ini itu kayak, ya aku benar-benar nggak expect sih bakal sampai ke internasional, benar-benar nasional gitu kan. Bahkan kayak jangankan OSN gitu, OSA pun aku aduh ini penyisian lolos gak sih atau gak, kayak ya penyisian di sekolah aja pun itu aku juga nggak yakin bakal lolos. Tapi ya alhamdulillahnya aku bisa sampai internasional, itu juga berkat bimbingan ya guru-guru yang di sini, orang tuaku, terus ya semua fasilitas yang ada di Al-Azhar sini. Coba kamu Vin, gimana? Itu pas SMP itu emang udah demen ngemusik kan, cuman aku nggak pernah kepikiran kayak buat ikut lomba yang bener-bener aku seriusin gitu loh. Karena pas SMA itu pikiran aku kayak apa gue fokus belajar aja ya, takutnya nggak balance gitu. Tapi taunya pas aku di SMA itu kayak oh ternyata sama guru-guru juga dibantu juga, kayak Queen tetap diingetin kayak Queen jangan lupa ini tugasnya bla 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 kayak gitu. Terus kayak ya udah nggak nyangka aja gitu bisa dibimbing sampai aku di titik nasional ini. Nah, boleh cerita nggak seperti apa sih care-nya atau pembinaan dari guru-guru SMA Islam Al-Azhar 3 ke kalian hingga sampai dikawal itu bisa sampai sejauh ini? Siapa dulu nih? Mau siapa dulu? Oh ya, Fai dulu deh. Pelayanan ya, artinya pelayanan di SMA Islam Al-Azhar 3 atau Al-Azhar pada umumnya gitu ya, pelayanan guru membimbing anak-anaknya, murid-muridnya sampai punya prestasi sejauh ini. Jujur banyak sih kalau dari segi pelayanan, nggak cuma dari secara materialistik ya kayak ngajar gitu atau yang ngasih dukungan, tapi juga secara rohani kayak didoain gitu. Dan menurut aku itu jadi salah satu faktor yang buat aku tenang pas lomba, itu ya berkat-berkat doa guru-guru dan juga murid-murid yang ada di sini. Terus ya dari segi nilai juga, dari segi tugas juga kita udah dijamin lah ya, dijamin istilahnya nilainya udah di atas HKM. Dan aku juga banyak teman-teman aku yang dari sekolah negeri di Olimpiade juga, itu aku dengerin cerita mereka kayak aduh masih banyak tugas yang harus dikerjain nih pas pulang dari Olim gitu, dan nggak dikasih dispen nilai juga, jadi mereka harus tetap susulan. Nah tapi kalau di Al-Azhar kita benar-benar kayak
udah kalian fokus aja gitu ke olimpiade, nanti tugas-tugas ulangan udah dijamin, nanti itu udah aman gitu. Jadi ya aku bisa lebih fokus ke olimpiade dan ya nggak terlalu meduliin tugas-tugas ataupun ulangan, tapi ya tetap belajar. Ya gitu ya, memang kalau di SMA LS Lama Al-Azhar 3 itu ada secara peraturan akademik itu bagi anak-anak gitu ya, anak-anak yang mempunyai prestasi sekian itu rewardnya akan sekian, itu ada memang ya. Ya alhamdulillah semuanya bisa terkawal gitu. Oke Queen, kalau dari sisi kamu sendiri nih, kamu mulai dari waktu itu ada VLK ya, Festival Lingkup Al-Azhar seluruh Indonesia. Waktu itu kamu bisa nyampe juara 2 solo gitar. Sampai akhirnya tahun berikutnya kamu ikut FLS 2N Cipta Lagu. Cipta Lagu juga nggak main-main, karena saya anggap anak SMA menciptakan lagu itu hal yang sangat luar biasa. Nah, kamu bisa cerita bagaimana pengawalan mungkin gurumu atau pelatih dari sekolah sampai kamu bisa juara 1 tingkat kota, juara 1 tingkat provinsi, hingga masuk ke nasional. Silakan. Kayak menurut aku tuh kuncinya buat bisa sampai di titik juara itu tuh kesiapan mental. Dan jujur sama Al-Azhar 3 itu dikasih juga kayak dari segi mentalnya juga, karena dibantuin kayak gak cuman dilatih, gak cuman diajarin notasi balok, gak cuman diajarin kunci-kunci gitar apalah gitu, tapi juga dikuatin juga dari sisi mental gitu loh. Itu yang bikin aku semangat banget dan percaya diri jadinya. Tadi itu aku pesimis banget, apalagi kan pas VLK itu aku baru masuk, aku belum bisa main gitar yang solo gitar, aku cuma bisa genjreng-genjreng doang, terus benar-benar dibimbing dari awal dari nol kayak Queen bisa kok, bisa. Terus habis itu ya udah aku akhirnya percaya diri karena didukung juga secara mentalnya. Siap. Nih pasti kalian pernah ngerasain ya. Kalau Queen saya tahu persis, kamu bangkit gitu ya. Fai pasti juga pernah nggak? Kamu bisa cerita nggak? Ngalamin down hingga kamu harus fight. Saya bisa gitu, bahwa iya harus bangkit lagi, karena kebanyakan dari teman-teman kalian kalau lihat kalau dia udah down tuh udah kayaknya udah putus asa. Ini kalian nih bisa sampai sejauh ini nih, dan pasti saya yakin pernah ngalamin merasa jatuh, tapi terus saya harus fight gitu. Bisa cerita nggak, Mbak Queen? Aku pernah ngerasa ngedown banget itu pas VLK di tahun kedua. Kan yang aku kelas 10 itu aku ikut VLK, terus aku juara 2 alhamdulillah. Terus ya udah, berarti karena aku udah juara 2, target aku emas, juara 1 buat tahun berikutnya. Nah, pas tahun berikutnya itu aku ya blunder, and then aku gagal di situ, aku nggak dapet juara. Terus di situ aku ngerasa kayak, aduh, sumpah ini down banget. Gimana ya gue bisa gagal kayak gini? Udah gue didukung full sama sekolah, terus tiba-tiba gue kayak gini. Habis itu, oh ya udah, kebetulan udah daftar FLS 2N juga. Ngerasa kayak, waduh, gue lagi anjur kayak gini nih, gue gimana ya nanti? Terus habis itu Pak Ido kayak, oh nggak apa-apa Queen, bisa. Kegagalan kemarin tuh bukan berarti kamu harus berhenti gitu, karena kayak gagal itu kan gak berarti berhenti, sama aja kayak koma bukan titik gitu. Nah ya udah, di situ aku jadiin motivasi, kegagalan itu nggak mungkin aku kayak udah stop di sini, karena aku masih ada redemption, masih ada kesempatan kedua di FLS 2N gitu. Faye? Mungkin terendahnya itu pas pelatihan daerah itu menjelang OSN, jadi dari OSP udah kepilih 10 perwakilan di Jakarta. Terus itu kita ngadain pelatihan nginep lah bareng gitu. Dan di situ aku hari pertama aja kan ada kuis, dan tebak nilaiku berapa? Dan enggak 100. Oh ya, itu range nilainya antara 0 sampai 400 ya. Dan nilai aku itu 0. Bener-bener 0. Jadi selama 3 jam poinku 0. Itu hari pertama aja udah gitu ya, pasti udah langsung down gitu kan. Dan ya jadi domino efek aja gitu buat hari-hari berikutnya, aku jadi makin parah. Jadi pas simulasi juga aku
nilainya kalau nggak yang paling rendah, yang kedua paling rendah. Tapi seingat saya peringkat 1 ya akhirnya ya di Jakarta itu ya. 3 deh kalau nggak salah. 3 ya. Iya. Nah itu nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ningkat aja gitu. Dan ya dari situ juga aku sempat ke psikolog. Dan ya mungkin dari situ juga dikasihin tips kayak, oh kenapa kamu jadi kayak gini, dari segi mentalnya kamu kenapa, pokoknya dibahas di bagian situnya. Terus dari situ aku juga paham, oh mungkin waktu pas Platda itu juga, karena kan di Jakarta ya, Jakarta lumayan sulit lah, dan mereka juga pinter-pinter, jadi materinya juga yang dikasih melebihi materi OSN-nya itu. Nah jadi mungkin dari situ aku jadi lebih terbebani lah ya. Terus tapi kalau pas lomba aku coba buat ya lebih tenang, coba buat fokusin ke diri sendiri aja, jangan fokusin kayak oh dia udah dapat berapa poin ya gitu. Pokoknya aku kayak bayangin cuman ada diri aku sendiri yang di kompetisi itu, jadi aku ya berkompetisi dengan diri sendiri lah, harus kayak jadi lebih baik lagi, bisa tambahin lagi poinnya gitu. Dan ya dari situ berhasil sih dapat silver, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi percaya diri itu intinya ya. Jadi apa? Down itu udah pasti pernah ngalamin, tapi percaya diri, percaya pada diri sendiri, itu yang paling penting. Kita kembali ke podcast Al-Azhar, mengedukasi dan menginspirasi. Kita kembali ngobrol dengan Fai dan Queen. Nah, saya mau nanya ke Fai coba ya. Bagaimana Fai pembinaan, pengawalan di SMA Islam Al-Azhar 3 ini sampai ke mewakili Indonesia di European Girl Olympiad in Informatik di Belanda. Itu kan saya aja waktu itu kaget tuh, Fai udah nyampe Belanda nih gitu kan, udah lomba di Belanda aja gitu. Nah itu sejauh mana gitu guru-guru kita, guru-guru SMA Islam Al-Azhar 3 itu mengawal Fai sampai ke Belanda? Mungkin gue cerita dari awal dulu ya, dari OSA. Itu benar-benar pertama kali aku ikut yang Olimpiade nasional, dan alhamdulillah sampai nasional. Dan karena aku di informatika ya, aku dibimbing salah satu guru, itu Bu Inong. Dan dari awal tuh ya udah dikasih pelatihan yang cukup jauh dari hari lombanya, dan ya dari situ jadi lebih banyak lah pembekalannya dari segi material. Dan ya nggak cuma dari segi material sih, kayak Bu Inong ngajar, ya ngajar juga, tapi juga kadang kalau siang gitu kita dibeliin makanan sama Bu Inong, terus makan bareng. Terus juga ya dikasih dukungan secara rohani dan mentalnya juga. Terus ya dari situ alhamdulillahnya bisa dapat emas di OSA-nya. Terus dari sekolah juga dikasih nilai yang ngejamin itu, jadi aku bisa lebih fokus lagi buat OSN itu ya setelah OSA itu. Dan ya dari OSN itu juga dari Al-Azhar diberikan pelatih dari luar, lumayan lama waktu itu aku latihannya sama beliau. Dan ya dari situ aku juga makin grow pastinya. Terus juga ya dari semua support teman-teman aku yang ada di Al-Azhar juga, support juga dari guru-guru, alhamdulillahnya dapat silver di OSN. Nah, tapi ya nggak nyampe situ doang. Al-Azhar juga ya pasti ngasih banyak kompensasi juga setelah aku menang di OSN. Nah, setelah itu juga baru aku ke European Girls Olympiad in Informatics, dan itu juga kebanyakan aku ada pelatihannya di luar sekolah ya, jadi pelatihan nasional. Dan untuk sekolah ya disupport secara nilai aja, atau enggak ya secara doa juga, secara mental diberiin semangat. Aku ingat banget Hamin satu lomba gitu, Bu Inong, terus ada Pak Anugrah, kayak ya pokoknya banyak guru-guru gitu nyemangatin aku. Terus juga pas setelah lomba pas menang juga banyak yang nyelamatin aku, jadi ya banyak banget dukungan. Dan ya gurunya di sini baik-baik.
Nah, banyak yang menganggap nih, bidangmu ini kan rumit ya. Lomba ini kan sesuatu yang rumit lah ya. Sesuatu yang ya sulit gitu. Bagaimana kamu masih menjaga konsisten terus belajar tentang informatika ini gitu loh. Padahal ini kan ya kalau dibilang rumit gitu. Tapi kamu kayaknya masih enjoy aja. Ini bagaimana kamu tetap enjoy dan konsisten dalam belajar? Jujur aku sendiri juga nggak bisa dibilang konsisten sih. Aku banyak mood swingnya juga. Kayak kalau buat informatika kan kita ngoding itu kadang ada weekly contest gitu. Dan ya mungkin kalau kalian tahu catur itu ada ratingnya kan, bisa naik bisa turun. Nah itu kadang kalau turun bisa ya kayak udahlah males gitu, nggak usah ikut lomba. Tapi ya kalau menurut aku balance itu kuncinya sih. Jadi ya kalian jangan belajar doang, kayak jangan fokusin ke akademik doang di bidang kalian, tapi juga kayak boleh explore ke bidang lain kayak yang kayak lakuin gitu, non akademik. Di musik aku juga sendiri suka musik, aku juga suka main piano, main game juga aku suka. Jadi ya kalau aku lagi burn out misalkan di informatika, aku ke musik atau ke game gitu, atau enggak jalan bareng teman gitu. Jadi ya intinya balance aja sih, jangan belajar terus juga tapi jangan main-main terus juga, jadi satu sama lain harus menyeimbangi. Sahabat podcast, kalau lihat Fai main piano, keriting. Saya pernah lihat tuh keriting tangannya, keren banget. Sekarang kamu Vin, kamu bisa nyampe ya walaupun banyak yang berpendapat bahwa FLS 2N, kalau sekarang disebutnya FLS 3N, itu negeri minded, dikuasai oleh sekolah negeri. Nah ternyata kamu bisa gitu, bahwa ternyata nggak juga gitu. Jadi kemarin kamu bisa juara 1 provinsi, juara 1, walaupun ya oke lah ya, begitu di nasional masuk 6 besar, tapi udah luar biasa itu ya, karena di atasmu ternyata semuanya negeri. Nah itu bagaimana awal sama nggak kayak tadi, apakah kamu makan bareng sama Pak Yudo gitu ya sambil latihan gitu? Kalau baik kan saya makan sama gurunya apa gitu. Nah dari awal tadi ya kamu cerita, kamu diajarin gitar, terus klasik, terus akhirnya ke cipta lagu, hingga kamu bisa nyampe ke nasional yang kalau saya bilang baru ini di SMA Al-Azhar seluruh Indonesia yang bisa nyampe sejauh ini untuk mata lomba cipta lagu. Nah ini kamu bisa cerita. Aku pas awal itu, pas mau ke tingkat kota, itu kan tingkat awal banget. Itu aku persiapan cuman H-1 minggu. Dan di situ kan jadi kalau cipta lagu itu bikin 2 lagu. Satu lagu yang udah kita siapin dari awal, satu lagi tuh lagu dadakan. Nah yang pas ciptain dari awal itu aku cuman H-1 minggu. Waduh gimana nih, 1 minggu doang, dan itu aku lagi posisi breakdownnya karena kemarin habis kalah. Tapi selama aku masuk sekolah tuh sama Pak Ido ditarik kayak, ayo Queen ke rumah musik aja, kita fokusin sekarang, udah kamu gak usah pikirin yang lain dulu, fokus aja dulu, pasti bisa. Ya udah, aku siapin semuanya tuh, dari segi rekaman lagu, notasi balok, terus habis itu chordnya juga, liriknya aku rekaman video, itu banyak banget blunder pala aku sampai begadang, tapi tetap aja tuh Pak Ido tuh tetap sampai bangun tengah malam karena aku chat-chatin mulu, bapak ini gimana tapi Pak Ido tuh bener-bener ngurasin waktu tidurnya demi aku buat juara. Terus pas di tingkat kotanya itu, pas the day lomba, itu bener sih yang negeri minded, semuanya tuh negeri, nggak ada yang swasta sama sekali. Kalau swasta pun ya swasta Katolik Kristen, dan itu kan juga pressure bagi aku karena for me kalau Katolik Kristen tuh pasti musiknya bagus nih. Terus aku ngeliat kayak yang pakai jilbab cuman aku. Aku kepikiran kayak tapi ini nggak apa-apa. Mungkin kalau misalnya lihat kayak unik nih, baru pertama kali lihat cewek pakai jilbab,
ikut cipta lagu. Terus pas presentasi, aku tuh sebelum presentasi aku juga tetap chat-chatin Pak Ido kayak, Bapak aku habis ini presentasi, doain ya, bla bla kayak gitu. Ya udah, terus alhamdulillahnya hari itu juga langsung diumumin aku juara 1. Terus pas lanjut ke tingkat provinsi itu jauh tempatnya. Di mana ya Pak kemarin? Jauh, hampir mepet Bekasi. Iya, hampir mepet Bekasi. Terus Pak Ido tuh nemenin aku, bahkan sampai sejauh manapun Pak Ido tetap ikut aku kayak, Bapak temenin dong. Ya udah, iya ikut. Terus itu sampai tekniknya pun, technical meeting, Pak Ido ikut nemenin aku. Kita berdua doang ditemenin. Terus pas hari lombanya juga Pak Ido ikut. Padahal Pak Ido cuma kerjanya duduk di depan doang. Duduk di depan, aku yang di dalam. Itu dari pagi sampai sore 5 jam, 6 jam. Karena kan aku pas provinsi juga bikin lagu dadakan 1,5 jam. Dan itu Pak Ido cuma nungguin aku, cuma ngeliatin doang dari kaca, cuma bisa kayak gitu. Tapi beneran Pak Ido nyupport aku banget. Terus pas tingkat nasional, alhamdulillah aku juara 1 lagi di provinsi. Otomatis aku lanjut ke nasional. Nah di situ tuh bakal ada penyisihan lagi sampai babak 10 besar. Nah baru abis itu kita karantina. Nah pas babak 10 besar itu kita disuruh bikin video klip. Terus aku harus rekaman ulang. Terus abis itu aku harus bikin not balok ulang, semuanya ngulang dari awal karena buat tingkat nasional. Bahkan sampai aku syuting video di Setu Babakan itu Pak Ido ikut. Itu jauh itu. Aku bilang ke Bapak, nggak usah, nggak apa-apa kok. Lagian ini macet juga pasti, panas kemarin, nggak apa-apa saya meluncur gitu. Ya udah. Terus pas di nasional itu aku juga ada pelatihan di UNJ. Kan UNJ tuh macet banget ya, kayak apa? Kita semua tahu kalau ke UNJ tuh macet banget. Pak Ido tetap nemenin aku juga ke situ. Ditemenin, pokoknya tiap langkah aku kemana ditemenin juga sama Pak Ido. Jadi bener-bener biasanya kalau anak-anak lomba kan ya udah dia datang sendiri sama orang tua kan. Terus kayak ini nggak cuma sama orang tua tapi gurunya juga ikut dari Alpus 3. Itu bener-bener kayak bikin aku ngerasa aku di-appreciate banget gitu. Jadi yang keren Sobat Podcast, di lomba cipta lagu ini ada sesi di mana laguin ini dikasih waktu 1,5 jam ya, dengan finalis yang lain 1,5 jam tanpa tahu lagu apa yang akan mereka buat, karena temanya itu dikasih tahu setelah mereka masuk ruangan. Bayangin, anak SMA masuk ruangan dikasih waktu 1,5 jam, dikasih tema, suruh bikin lagu. Keren banget. Ada kata bijak, kalau bahasa Inggrisnya wise man say, a hero can come and go, but the legend never die. Ini karena kalian ini udah menorehkan nama kalian ya dengan tinta emas di SMA Islam Al-Azhar 3 khususnya dan Al-Azhar pada umumnya. Karena apa? Prestasi kalian ini dianggap sudah lebih ya, artinya apalagi di SMA Islam Al-Azhar 3 kalian sudah kalau dibilang legend gitu, karena prestasi kalian ini udah paling tinggi ya. Kalau untuk apa namanya SMA lain di Al-Azhar mungkin untuk cipta lagu itu juga baru kali ini Queen. Jadi kalau boleh saya bilang itu sudah bisa legend gitu ya. Nah untuk Fai itu banyak banget ya apa lomba-lomba internasional juga, tapi Fai udah luar biasa. Ini sudah saya anggap legend juga. Ini apa namanya di Alpus 3. Nah pernah nggak kalian merasa udah apa tidak ada semangat lagi gitu? Pernah nggak? Terah, Queen dulu deh. Aku pernah ngerasa aku nggak ada semangat lagi tuh pas aku karantina di nasional. Itu kan aku karantina di hotel, dan itu aku karantina kurang lebih 5-6 hari. Itu pas aku ujian juga. Jadi aku selama karantina aku kepikiran kayak kepikiran nilai gue. Walaupun udah ada jaminan, tapi tetap aja takut kayak aduh takut ketinggalan, mana gue udah mau kuliah nih, gue udah agit nih, gue udah kelas 12. Di situ sempat kepikiran kayak aduh apa yaudahlah gak usah belajar lagi aja, ini biarin aja. Tapi aku mikir lagi kayak
walaupun udah bermusik juga nih, tapi tetap aja harus beredukasi dong. Masa gue udah pinter ngemusik nggak pinter juga sih, ntar diremehin yang ada gitu. Nah ya udah di situ aku pas selama karantina aku sama ngerjain tugas juga. Itu yang bikin aku semangat lagi tuh pas lihat classroom aku tugasnya 50. Yang bikin aku semangat lagi itu. Nah aku akhirnya ya udah harus semangat. Itu yang ngemotivasi aku tuh, itu tugas aku 50. Itu sih. Kamu pernah nggak? Tugas 50 bukannya kayak aduh males lah ngerjainnya, tapi malah justru lebih semangat. Oh gitu. Keren. Kalau aku itu mungkin pas masa-masa EGOI. Jadi fun fact dikit, aku seharusnya nggak mewakilin Indonesia jadi EGOI. Sebenarnya ada teman aku yang satu lagi, tapi ya nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngundurin diri. Jadi akhirnya aku yang maju. Dan ya itu titik down aku banget sih pas platnas kedua itu waktu mau seleksi juga buat timnas di EGOI-nya. Itu aku nggak terima dan aku waktu itu belum ada planning kayak setelah ini aku jalannya mau kemana ya, kayak mau fokusin kemana, karena aku emang udah all in lah istilahnya ke EGOI itu. Jadi aku bener-bener pas balik dari platnasnya aku ya bener-bener kayak hampa lah istilahnya, kayak nggak tahu mau ngapain, udah nggak ada semangat lagi gitu. Kayak aduh kuliah ngapain sih, paling belajar lagi gitu, nggak seseru kompetisi lah pastinya ya. Meskipun di Olim juga pressure-nya tinggi, tapi kayak pasti seru banget gitu. Tapi ya tiba-tiba waktu itu pas aku lagi ada kursus buat persiapan SAT, tiba-tiba aku dapat chat gitu dari temen aku yang awalnya lolos, katanya dia mau ngundurin diri, terus mau ngasih posisinya ke aku. Dan dari situ baru aku bangkit lagi semangatnya. Dan ya aku coba, karena mereka udah ngaluin platnas 3 sedangkan aku belum, aku jadi harus lebih ngejar materi lagi, dan itu juga bikin aku lebih semangat lagi. Jadi ya aku ngeluangin waktu lebih banyak lah buat ngejar materi yang teman aku udah dapetin tapi aku belum. Ya luar biasa. Hasil dari FAE ini alhamdulillah FAE sudah dapat kayak beasiswa dan nanti akan kuliah di Berkeley. Selamat FAE. Keren itu kampusnya ya. Baik, kalian ini udah jadi role model ya bagi kami, bagi khususnya di SMA Islam Al-Azhar 3. Nah, apa pengalaman paling berkesan selama mengikuti lomba? Coba dulu. Banyak sih, jujur ini susah. Tapi kalau aku paling ya mungkin dari OSN dulu deh. OSN waktu itu aku sempat sakit H-1. Iya, jadi waktu itu sempat ke dokter yang ada udah disediain lah sama puskesmasnya. Terus dari situ udah dikasih obat-obatan dan alhamdulillahnya di H1 sama H2 lombanya udah lebih baik. Terus dari situ juga sama orang tua aku kayak dikirimin bekal lah, karena waktu itu di Bogor, kalau orang tua aku masih di Jakarta, tapi mereka tiap hari kan ada dua day lombanya. Hari pertama sama hari kedua tuh mereka kayak ngirimin bekal gitu, kayak ada pisang, terus ada coklat juga, minuman, dan ya itu juga balikin energi aku lagi. Jadi fun fact, di OSN Informatika itu lombanya 5 jam selama 2 hari. Jadi total 10 jam. Jadi ya, tapi di antara 5 jam itu kita boleh kayak balik ke belakang terus makan snack dulu, dan ya aku makan snacknya dari orang tua aku. Terus juga pas hari pengumuman itu juga tiba-tiba ada Bu Inong sama Pak Syam, terus ngasih bunga, ngasih boneka. Itu aku juga seneng banget, aku juga terharu. Terus ya itu yang dari OSN. Terus dari Platnas juga pasti kan ketemu teman-teman, di karantina juga, dan ya pasti banyak hal-hal yang kita laluin bareng-bareng. Terus juga kita paling suka sih main board game waktu itu. Jadi ya banyak teman-teman aku yang bawa kayak mainan kartu atau board games, kita main bareng di situ. Dan ya sekecil itu aja menurut aku udah menjadi pengalaman yang berharga sih. Oh, Win? Pengalaman berharga berkesan aku tuh bukan pas aku menang, tapi pas aku PLK kalah. Itu aku di Semarang, jauh-jauh ke Semarang terus malah kalah. Otomatis pas pengumuman aku
maaf dramatis, aku duduk di lantai terus aku nangis. Aku duduk di lantai, aku nangis, aku bener-bener gak tahu harus ngapain. Terus semua guru tuh langsung pada lakuin, kamu nggak apa-apa, pada meluk-melukin aku. Dan satu hal yang aku cuma ngomong kayak, panggilin Pak Yudo. Terus habis itu aku cuma duduk di lantai, itu semua orang udah pada bubaran, aku cuma diem di situ, cuma Pak Yudo yang duduk sebelah aku nemenin aku nangis, udah gitu doang. Itu sih menurut aku berkesan banget, karena kayak oh my god, mereka sesayang itu sama aku gitu. Itu berkesan banget buat aku, karena kayak orang-orang mungkin pada mikirnya oh menang nih berkesan banget, tapi enggak. Kalau menurut aku pas aku kalah, orang-orang yang nemenin aku pas kalah itu tuh, itu berkesan banget. Aduh maaf dramatis. Saya ikut dramatis. Nah, sebelum kita sudahi obrolan ini ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi siapapun, terutama ke adik-adik kalian yang ada di Al-Azhar seluruh Indonesia. Ya, bahwa prestasi itu tidak harus akademik saja. Bahkan sekarang udah yang namanya dunia kreatif itu sudah sangat dibutuhkan. Nah sekarang ini, sebelum kita akhiri nih, tolong dari sisi kalian kayak closing statement ya, apa tips atau mungkin pesan-pesan buat adik-adik kalian atau buat siapapun, mungkin teman-teman kalian yang pengen bisa nyampe seperti kalian prestasinya, yang sebenarnya kalian waktu awal pun tidak kepikiran kalian bisa nyampe sejauh itu. Silahkan, siapa dulu? Oke, aku dulu. Mungkin tips dari aku, kalian jangan ragu-ragu kalau mau ikut lomba, kayak yaudah coba-coba dulu aja. Karena lomba itu seru dibanding kalian kayak oh tiap hari ke sekolah terus belajar ngikutin jadwal. Itu kayak ya mohon maaf kayak agak bland gitu lah. Jadi ya kalian coba-coba explore juga passion kalian apa, terus coba tekunin di situ, ikut lomba, dan jangan takut kalah juga. Kan kalau kalah ya udah gitu, kayak kalian ada pengalaman juga. Terus ya kalau kalian juga udah dapet nih passionnya di baik itu di akademik maupun non akademik, ya cobain balance juga ya yang tadi aku bilang, jangan cuman fokus di satu itu aja, tapi juga coba explore mungkin ke arah non akademiknya atau mungkin akademiknya juga. Terus jangan juga kayak fokus belajar terus gitu, terus kayak kalau diajakin sama teman buat jalan gitu nggak mau, aku mau belajar terus aja ya. Juga have a social life juga, dan ya itu sih tips dari aku. Oke, kamu Vin, ada tips tertentu? Tips from me itu reach for the sky. Bener-bener bermimpi aja setinggi-tingginya, karena kayak kita nggak akan tahu apa yang Allah bakal kasih ke kita. Karena jujur selama aku lomba itu, aku selalu minta hal yang aku pengen di sujud terakhir, dan itu alhamdulillah kekabul satu persatu. Jadi menurut aku berdoa sama bermimpi, udah gitu. Tanda siap. Baiklah, sobat podcast Al-Azhar, terima kasih Lakuin dan Fae yang sudah datang di acara podcast Al-Azhar. Nah, mudah-mudahan yang kita obrolkan hari ini itu bisa menginspirasi siapapun, terutama ke adik-adik kalian ya, karena kalian sekarang udah kelas 12 mau meninggalkan SMA. 10-15 tahun lagi kita ketemu, kalian udah jadi orang keren di Indonesia ya. Baik, sobat podcast Al-Azhar, demikianlah obrolan kita dengan anak-anak kita yang luar biasa. Nanti kita akan ngobrol lagi dengan tamu-tamu yang spesial juga. Mari kita akhiri podcast Al-Azhar yang mengedukasi dan menginspirasi kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada penampilan Lakuin dengan lagu Senandung Ibu Pertiwi yang telah menjadi juara di FLS 2N.